Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sahabat sekalian. Apa kabar? Semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat sekalian, pada edisi kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana membangun budaya anti korupsi. Nah, para sahabat, boleh dong sebelum dilanjut tekan tombol subscribe dan loncengnya agar sahabat sekalian bisa mendapatkan notifikasi dari setiap video yang saya unggah di channel ini. Nah, untuk membangun budaya anti korupsi, tentu kita harus memanfaatkan ekosistem pendidikan atau tempat-tempat di mana pendidikan itu dapat diselenggarakan atau dapat berlangsung. Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa terdapat 3 ekosistem pendidikan, yaitu lingkungan sekolah atau perguruan, kemudian lingkungan keluarga, dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Oleh Ki Hajar Dewantara, konsep ini disebut sebagai Tri Pusat Pendidikan. Nah, lalu bagaimana kita membangun budaya anti korupsi? Saya akan mengulasnya satu persatu. Yang pertama, membangun budaya anti korupsi di sekolah. Sahabat sekalian, saya akan menyampaikan beberapa nilai anti korupsi yang dapat diselenggarakan di sekolah. Tentu sahabat memiliki contoh nilai-nilai lain yang dapat dilakukan di sekolah maupun di kampus para sahabat sekalian. Nah, budaya anti korupsi yang harus ditanamkan sejak dini kepada para pelajar dan mahasiswa, yang pertama adalah tidak membolos saat jam perkuliahan atau jam pelajaran dan datang tepat waktu ke sekolah. Setiap pelanggaran harus ada sanksi yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa yang melanggar. Ini merupakan nilai dasar tanggung jawab dari para peserta didik. Nah, kemudian nilai anti korupsi lainnya adalah tidak menyontek atau tidak memberikan jawaban kepada teman saat tes atau ujian. Nah, inilah nilai-nilai kejujuran. Karena memang secara aturan pelajar tidak diperbolehkan untuk memberikan jawaban atau meminta jawaban dari teman lainnya. Ketika ini dilanggar, maka para peserta didik telah melakukan perbuatan yang disebut dengan menyontek atau memberikan jawaban kepada temannya, dan itu merupakan pelanggaran. Sahabat sekalian, nilai anti korupsi yang bisa dibangun di ekosistem pendidikan di sekolah atau di kampus adalah para peserta didik ditanamkan nilai-nilai untuk melaporkan barang-barang yang ditemukan di sekolah atau di kampus kepada petugas, baik guru maupun dosennya. Barang yang bukan menjadi miliknya itu harus diserahkan kepada yang berhak, baik si pemilik. Kalau kita tidak mengetahui siapa pemiliknya, maka dititipkan di sekolah atau di kampus. Nah, di sini pentingnya sekolah atau kampus membangun sebuah institusi yang di situ mahasiswa bisa menemukan barang yang hilang atau bisa menitipkan barang yang ditemukan. Baik, nilai anti korupsi yang bisa dibangun di sekolah selanjutnya adalah para peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai bahwa barang yang bukan menjadi miliknya harus dikembalikan kepada si pemilik atau yang berhak. Peminjaman buku dari perpustakaan tentu ini bukan milik dari peserta didik. Oleh karena itu harus dikembalikan ke perpustakaan.
Nah, yang sering terjadi juga di lingkungan pendidikan, baik sekolah maupun kampus, peristiwa pemalakan atau permintaan uang kepada teman atau adik kelasnya secara paksa, atau istilahnya adalah pemalakan. Para pelajar dan mahasiswa harus ditanamkan nilai-nilai bahwa ketika ia membutuhkan uang atau dana, baik untuk ongkos, untuk jajan, maupun untuk kebutuhan lainnya, maka dia harus mengusahakan melalui cara-cara yang sah. Apakah dia berwirausaha atau dia meminta kepada orang tuanya. Nah, para sahabat sekalian, berikutnya nilai anti korupsi yang bisa kita bangun di institusi pendidikan di mana kita berada adalah kita terbiasa menyebutkan sumber bacaan atau literatur ketika kita mengutip pendapat atau tulisan dari orang lain di dalam penulisan naskah tugas sekolah maupun tugas kampus. Kalau kita tidak menyebutkan sumber di mana kita mengutip pendapat tersebut, maka ini yang disebut dengan praktik plagiasi. Praktik plagiasi itu identik dengan perbuatan curang dan perbuatan yang termasuk budaya korupsi, karena dia mengemukakan sesuatu yang sebenarnya bukan berasal atau bersumber dari pendapatnya pribadi. Nah, yang terakhir dari saya terkait dengan bagaimana membangun budaya anti korupsi di sekolah adalah pihak sekolah maupun kampus tidak menerima surat keterangan tidak mampu atau surat rekomendasi apapun agar si anak bisa masuk ke sekolah atau perguruan tinggi yang diinginkan. Penggunaan surat keterangan tidak mampu yang palsu atau surat rekomendasi untuk bisa masuk ke sekolah atau perguruan tinggi yang diinginkan, ini sesungguhnya telah merenggut hak-hak dari para pelajar atau mahasiswa yang sesungguhnya dia berhak untuk masuk ke dalam institusi pendidikan yang kita kelola. Yang kedua, pemalsuan ini bisa juga berdampak atau dikategorikan kepada tindakan pidana pemalsuan atas dokumen negara. Nah, para sahabat sekalian, itulah beberapa praktik membangun budaya anti korupsi di ekosistem pendidikan sekolah atau kampus. Tentu masih banyak lagi praktik budaya anti korupsi yang bisa kita bangun dan kita kembangkan di institusi pendidikan di lingkungan kita masing-masing atau di tempat kita bekerja dan mengabdi. Mari kita bangun budaya anti korupsi bersama-sama untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, semoga bermanfaat.